Subhanahu wa Ta'ala memastikan kepada kita bersama bahwa Allah itu akan menentukan nasib kita semuanya di dunia, sedangkan di akhirat yang menentukan itu adalah kita sendiri. Jadi kualitas ibadah, kualitas keyakinan, dan kualitas rasa itu. Nah, kualitas rasa itu bagaimana cara mengasahnya? Bagaimana mengasah kualitas rasa kita kepada Allah? Rasa yang dimiliki oleh setiap kita. Maka caranya yang pertama adalah dengan sering-seringlah melakukan introspeksi diri, melakukan perenungan diri dalam diam. Kita ingat-ingat seharian kita ngapain aja. Dari sekian banyak perbuatan yang kita lakukan, berapa persen yang bernilai ibadah, berapa persen yang bernilai sia-sia, dan berapa persen yang bernilai dosa. Setiap hari kita sering malam melakukan perenungan itu. Ketika itu kamu ingatlah dan mintalah ampun kepada Allah Ta'ala dalam diam. Ucapkan dalam hatinya dengan kalimat, ya Allah, ampuni saya. Tapi betul-betul dirasakan, betul-betul dinikmati, mengatakan, ya Allah, ampuni saya dan seluruh kesalahan serta kekeliruan saya, ya Allah. Maka itu kalau kita lakukan terus-menerus akan menghasilkan yang namanya rasa. Nanti kita akan dianugerahi kepekaan. Apa kepekaan yang akan kita miliki? Begitu kita akan melakukan sebuah perbuatan dosa atau perbuatan sia-sia, maka rasa itu akan menggugah kesadaran. Buat apa kamu melakukan ini? Dia akan mengatakan demikian. Tapi kalau rasa itu mati, maka ya kita bisa seenaknya berbuat, kita bisa seenaknya melakukan apapun tanpa adanya kesadaran di dalam diri kita. Wala yahtaju ila tambihin li'annahu la yuhmiluka fima huwa min kismatika kama bayyana. Mengapa? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wala yahtaju ila tambihin, tidak membutuhkan kepada keterangan. Artinya semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah jelas bagian daripada ilmunya. Tidak ada semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar daripada ilmunya. Wal haqqu ta'ala la yajuzu alaihi al-ihmal bikamali qudratihi wa ihadati ilmihi, walakin hikmatihi iqtadat irtibatul asbab wal ilal wa taqdimil asya' wa ta'khiriha. Qala ta'ala wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Wal haq, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berlaku bagi Allah, tidak jaiz bagi Allah. Allah kemudian lalai, itu tidak ada. Oh, Allah lalai ngasih makan ulat misalnya, itu enggak ada. Itu sampai makhluk sekecil apapun di muka bumi ini, tidak ada satupun dari seluruh makhluk dan ciptaan Allah Ta'ala itu yang Allah lalaikan kemudian dia kelaparan. Itu tidak ada. Terus kita tanya, kok kalau manusia ada yang kelaparan, Ustaz, misalnya? Karena manusia berlaku hukum zalim pada dirinya. Jadi makanya Nabi Adam alaihissalam mengajarkan kita bahwa kita ini lebih banyak melakukan kezaliman kepada diri kita sendiri, melakukan hal yang salah kepada diri kita sendiri, sehingga kemudian menjadi kelaparan. Coba kalau tidak ada kezaliman dalam bentuk penjajahan, ada nggak kelaparan itu? Tidak ada. Jadi kezaliman yang dilakukan oleh manusia akan membuat manusia itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menyiksa dirinya. Dari itulah kita berarti kalau melakukan kezaliman pada diri kita sendiri, sama halnya kita dengan menyiksa batin kita sendiri. Jadi jangan sampai jadi manusia menyiksa batinnya sendiri. Bisa batinnya tidak tersiksa, bisa. Ada anak tidak naik kelas, enjoy aja, tidak pernah tersiksa batinnya, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa bersalah pada ayah ibunya, tidak ada rasa dosa kepada kepada dirinya sendiri. Gimana caranya? Cuek. Jadi walaupun tidak naik kelas, ya dibawa guyon aja. Walaupun tidak naik kelas, nilainya jelek, ya dibawa gurau, dibawa santai tiap hari, enak itu. Tetapi suatu saat Allah akan turunkan kepadanya peringatan yang keras biasanya. Kenapa? Karena telah melalaikan peringatan Allah Ta'ala kepada dirinya. Makanya
Mengapa kemudian ada irtibatul asbab, bahwa ada hukum sebab akibat di muka bumi ini? Karena Allah Ta'ala sudah menciptakan sunnatullah, dan dalam sunnatullah itu ada hukum sebab akibat. Jadi hukum sebab akibat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh ciptaannya inilah yang membuat kita kemudian harus yakin kepadanya. Setelah yakin dan berpasrah diri kepadanya, maka yang kedua adalah memohon yang terbaik kepadanya, dan terakhir baru berusaha. Mengapa? Karena sejatinya semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kemudian di dalam qada itu ada qada mubrad dan qada yang mu'allaq. Qada yang mu'allaq inilah yang kita harus hati-hati. Karena qada yang mu'allaq ini kadangkala kita menjadi manusia yang lalai. Padahal lalai itulah yang akan menjadi sebab kehancuran kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai kita menjadi manusia yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terlalu sering melakukan perbuatan salah dan dosa di hadapannya. Maka kita minta kepadanya bagaimana untuk menjadi hamba yang senantiasa diberikan kekuatan rasa, bukan hanya kekuatan akal. Jadi kalau minta pada Allah itu jangan hanya minta cerdas akal saja, tapi mintalah cerdas hati, mintalah cerdas rasa, sampai kita kalau mau melakukan salah, rasa kita muncul sehingga ada malu itu yang muncul dalam diri kita. Kenapa kemudian orang itu tidak punya rasa malu dalam dirinya ketika melakukan perbuatan salah dan dosa? Karena rasa pada dirinya sebenarnya sudah mati. Orang yang tidak punya rasa malu, maka rasa dalam dirinya itu sudah mati. Sebab kalau seseorang itu masih punya rasa, mau melakukan dosa itu pasti akan malu. Ketika akan melakukan pelanggaran kepada sebuah peraturan, dia pasti akan ada rasa malu. Rasa malu itu bagaimana? Bagaimana kalau nanti saya diketahui? Bagaimana kalau kemudian Allah Ta'ala membuka aib saya kepada seseorang dan akhirnya orang lain itu menjadi tahu? Maka kalau itu yang terjadi pada kita, saya yakin, hakul yakin, dimanapun kalian tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatan terlarang itu semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi jangan sampai menjadi manusia yang tidak memiliki rasa. Makanya kalau dalam ajaran Jawa itu sembah itu ada 4 macam. Ada namanya sembah raga. Sembah raga itu yang kita lakukan berdiri, ruku, sujud, duduk, itu ada namanya sembah raga. Sembah raga ini adalah syariat. Jadi ketika kita sholat, kita baca niat, dan ini filosofi Jawa yang membagi berbagai macam sembah, dan itu didirikan dari Kanjeng Syekh Siti Jenar, kemudian oleh Mangkunegara IV, dan oleh Prabowo Warsito dan beberapa pujaga dan filosof dan para sufi Jawa. Jadi ada sembah raga namanya. Jadi sembah raga itu adalah semua yang kita lakukan yang bersifat syariat dan bersifat jasmani, itu namanya sembah raga. Jadi sholat, baca Quran, itu semuanya adalah sembah raga. Sembah raga itu adalah kelas atau fase paling bawah dari seluruh proses penyembahan. Jadi proses penyembahan seorang hamba itu adalah sembah raga. Sembah raga itu berarti kita berusaha menundukkan raga kita ini, yang membuat raga kita ini taat dan patuh kepada aturan Allah dan Rasulnya. Maka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dengan menggunakan sembah raga ini, berarti badan ini harus ikuti kepada syariat dan aturan-aturan Islam. Kemudian yang kedua, di dalam Islam itu kemudian ada yang namanya sembah cipta. Jadi ada sembah cipta, sembah rasa, dan sembah karsa. Jadi kalau kita kemudian mencapai makom naik kepada yang kedua, yaitu sembah rasa misalkan.
Berarti bukan hanya badannya yang sholat, tetapi bagaimana kemudian hatinya sambung kepada Allah. Jadi hatinya sambung kepada Allah. Maka untuk sambung kepada Allah ini, sembah ciptanya, akalnya juga harus diisi dengan pengetahuan tauhid. Akalnya harus diisi dengan pengetahuan tentang wujud kita kok sampai kepada kalimat mutakaliman itu harus dipahami benar. Kita sujud kepada siapa? Kepada Allah yang maha wujud. Bagaimana wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala? Laisa kamitslihi syai', bahwa wujudnya Allah tidak sama dengan wujudnya segala sesuatu. Adanya Allah tidak sama dengan adanya segala sesuatu. Kalau kita membayangkan Allah itu seperti apa, maka Allah tidak mungkin seperti yang kita bayangkan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin mampu membayangkan sesuatu yang kita nggak pernah lihat. Kita membayangkan apapun itu karena kita pernah melihat. Misalkan kita membayangkan sebuah kebun, sebuah taman, karena kita pernah nyampe sebuah kebun dan sebuah taman. Walaupun mungkin kita pernah ke Malang, misalnya kita membayangkan seperti apa Malang, kita berimajinasi dengan bikin kebun-kebun sendiri di pikiran kita, misalkan itu bisa, karena kita pernah lihat kebun. Jadi daya cipta kita, daya imajinasi kita sangat kuat sehingga mampu menciptakan itu, tetapi Tuhan tidak seperti itu. Kenapa? Karena Allah itu tanzih, Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Ingat kalau bicara tentang Allah harus ingat kepada mukhalafatul hawadits dan qiyamuhu bi nafsihi. Baru dua hal itu kita akan sampai kepada wahdaniyah. Esa. Esa itu artinya qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu maha tunggal, maha ahad. Jadi seluruh yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah keesaan. Dia menentukan nasib kita itu sendirian. Dia menetapkan kita menjadi manusia. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kita mau jadi kafir atau mau jadi mukmin, terserah kepada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, semuanya itu ada irtibatul asbab wal ilal, bahwa semuanya itu akan ada hubungannya dan ikatannya dengan sebab akibat.